他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Let's go! Part 154. Pasukan Perburuan Iblis Long Haon. Pagi yang cerah. Matahari sedang terbit, membuat kota manusia yang paling penting ini berkilauan suci. Stadion Night sekali lagi penuh dengan kegembiraan. Banyak peserta yang datang saat subuh, antusias berdiskusi dengan orang-orang yang mereka kenal tentang semua yang terjadi kemarin. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Long Haon dan Yang Wenshao, atau keterikatan perasaan yang terjadi sesudahnya, semuanya menjadi topik diskusi. Namun, fakta yang paling banyak dibicarakan sebenarnya adalah tahta surgawi yang dirilis Yang Hao-han saat itu. Yang paling membanggakan adalah para pesaing dari kuil ksatria. Mendengar orang lain membicarakannya dan melihatnya secara pribadi memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Kekuatan mutlak tahta surgawi adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kuil assassin, Sheng Yu, tidak berani melawan secara membabi buta. Itu adalah artefak surgawi yang asli. Long Haon, Chaier, dan Li Xin tiba bersama. Tetapi saat melihat mereka memasuki stadion, para pesaing lain tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Semua tatapan diarahkan ke Long Haon dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun muda, dia memiliki keberanian untuk menantang aturan aliansi. Dia bahkan melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Fakta yang paling mengejutkan mereka adalah, bahkan setelah semua yang telah dia lakukan, dia terlihat baik-baik saja. Namun, beberapa melihat Long Haon dengan kasihan. Lagi pula, apa yang telah dia tinggalkan adalah kompor spiritual. Selanjutnya, dia adalah sang juara, yang memiliki prioritas dalam pemilihan tungku spiritualnya di antara ketiganya. Karena alasan ini, penolakannya tampak lebih menyedihkan. Setelah malam istirahat, Lin Xin tampaknya telah pulih ke kondisi yang baik, saat dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya, Haon. Long Haon samar-samar tersenyum, mengulurkan tangan kanannya padanya sebelum berkata, "Kakak Lin, nanti kita akan menjadi mitra regu." Lin Xin mengibaskan rambut hijau tua miliknya sebelum mengulurkan tangannya secara bergantian, "Kami bukan hanya mitra, tetapi juga saudara." Saat kedua tangan menggenggam yang lain, Long Haon mengangguk padanya. Seperti sebelumnya, setelah melihat Lin Xin, kulit Lin Xin tidak terlihat begitu baik. Dia hanya mendengus dingin sebelum memutar kepalanya. Jika bukan karena orang ini, segalanya tidak akan menjadi begitu rumit. Tentu, 3 botol pil yang diberikan Lin Xin saat itu sangat berharga. Namun, apa yang Long Haon harus berikan sebagai imbalan tidak hanya tempat di timnya sendiri, tetapi di samping dan yang lebih penting, dia harus membayar harga kompor spiritual. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pil-pil itu. Lin Xin tidak berani memprovokasi orang-orang dalam kelompok Long Haon dan pergi ke depan untuk mencari tempat duduk. Setelah waktu yang singkat, semua pesaing bersatu kembali. 6 aula pembantu dari 6 kuil besar juga masuk perlahan, naik ke peron kemarin sekali lagi. Suasana hati Han Qian tampaknya telah kembali normal. Menghadapi para pemuda yang duduk di ruang tunggu ini, dia menyatakan dengan suara yang dalam, "Kemarin, pertandingan seleksi terakhir akhirnya berakhir. Meskipun beberapa insiden terjadi pada akhirnya, sebenarnya, kompetisi seleksi perburuan iblis berjalan lancar. Dan dari semua kuil, beberapa pemuda luar biasa keluar. Benar sekali, kami sangat bersyukur. Sekarang, sebelum upacara pemilihan berlangsung, saya memiliki sesuatu untuk diumumkan." Para pesaing secara alami tahu tentang apa yang akan dia nyatakan, tetapi mereka semua masih mendengarkan dengan penuh perhatian.
Han Qian mengumumkan, mengingat situasi yang muncul kemarin, dan tentang permintaan juara Long Haon, kami datang untuk bernegosiasi dengan kepala dan bawahan aliansi dan mendapatkan persetujuan mereka tentang masalah ini. Keputusan terakhir adalah mulai sekarang dan seterusnya, di akhir seleksi perburuan iblis. Setiap pesaing yang akan masuk 3 besar akan memiliki kemungkinan untuk melepaskan hadiah untuk memilih orang lain untuk ditambahkan ke pasukan perburuan iblis mereka sendiri. Namun, di antara 2 orang yang dipilih, 1 tidak dapat masuk 16 besar. Setelah pidato ini, banyak komentar terdengar dari ruang tunggu. Sedemikian rupa sehingga Long Haon bisa mendengar apa yang dikatakan beberapa pesaing wanita. Jika seseorang bersedia melepaskan kompor spiritualnya untukku, aku bersedia menikah dengannya. Berbalik dan melihat Chair, yang telah mengenakan kerudung bersih, Long Haon samar-samar tersenyum. Dibandingkan dengan Chair, apa yang bisa dianggap sebagai kompor spiritual? Han Qian berkata, jika tidak ada yang keberatan, upacara pemilihan kita mungkin akan dimulai lagi. Long Haon, Yang Wenzhao, Mu Ning, naik ke atas panggung. Yang lain harus mengikuti anggota staf. Long Haon berdiri dan maju dengan langkah besar. Setelah menjalani proses penyembuhan tadi malam, kondisi tubuh 2 lainnya jauh lebih baik. Mereka bertiga memanjat teras sekali lagi, berdiri di depan Han Qian dan master aula tambahan lainnya. Tampilan Han Qian menyapu melewati 3 orang sebelum akhirnya berhenti di tubuh Long Haon. Long Haon, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda masih bersikeras pada pilihan Anda dari kemarin untuk melepaskan hadiah kompor spiritual? Long Haon mengangguk tanpa ragu sedikit pun, ya. Pilihan saya adalah, seperti sebelumnya, Chair dan Lin Xin. Han Qian mengangguk dan berkata, bagus. Chair, Lin Xin, melangkah maju. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari pasukan Long Haon ini? Saya bersedia. Lin Xin dan Chair memberikan jawaban yang sama hampir bersamaan. Di bawah bimbingan anggota staf, Chair dan Lin Xin maju ke peron, mereka berdua berdiri di samping kursi pertama. Han Qian menoleh untuk melihat Yang Wenzhao, peringkat kedua kompetisi individu. Yang Wenzhao, Anda dapat membuat pilihan Anda juga. Tatapan Yang Wenzhao menyapu melewati para pesaing sebelum akhirnya berhenti pada sosok yang relatif kecil. Tanpa ragu, dia berkata, mitra yang saya pilih adalah Chen Ying'er dari kuil spiritual. Terengah-engah keheranan tiba-tiba naik dan turun berturut-turut dari bawah. Bahkan para master aula tambahan terlihat sangat bingung, hanya Han Qian yang terlihat seperti seseorang yang mengerti dengan jelas situasinya. Banyak orang berpikir, ada apa dengan 2 orang dari kuil ksatria itu? Siapa Chen Ying'er ini? Setidaknya, dia sama sekali bukan bagian dari 16 besar. Pilihan yang begitu berharga dari Ksatria Starlight Unicorn ini sebenarnya diarahkan untuk memilih seseorang di luar 16 besar. Dan dari nama orang ini, lebih jauh lagi, dia adalah seorang gadis. Mungkinkah kuil Ksatria hanya penuh dengan perasaan sayang? Han Qian memandang Chen Ying'er yang mungil ini dan bertanya padanya, Chen Ying'er, apakah kamu bersedia menjadi anggota pasukan Yang Wenzhao? Chen Ying'er melirik Yang Wenzhao, berdiri di atas panggung, sebelum memutar kepalanya dengan gerakan berlebihan, dan menggunakan suara yang agak lancip untuk menjawab, aku tidak mau. Badum. Seluruh stadion menjadi gempar sekali lagi. Wajah kepala pembantu 6 kuil besar menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Apakah anak ini benar-benar ahli dalam memilih pertengkaran? Di antara penampilan mereka, yang terlihat paling jelek adalah San Shui yang, dipenuhi amarah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah Han Qian sedikit tenggelam, saat dia bertanya, Chen Ying'er, apakah kamu yakin akan hal ini? Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ying'er menjawab, saya yakin akan hal itu. Siapa yang ingin berada di pasukan perburuan iblis yang sama dengan orang ini? Dari penampilan mereka, banyak pesaing wanita yang sangat cemburu dan bingung. Untuk kompetisi tahun ini, meskipun Long Haon berakhir sebagai juara, yang paling menarik bagi pesaing wanita adalah Yang Wenzhao. Pertama, itu adalah masalah usia, meskipun Long Haon luar biasa dan bahkan lebih tampan, dia terlihat terlalu muda. Untuk gadis-gadis ini, yang usianya sekitar 20 tahun, pada dasarnya tidak ada pemikiran seperti ini. Kemudian, itu juga karena hubungannya dengan Chair.
Bukankah dia menempel padanya seperti lem, berbagi perasaan bersama? Siapa lagi yang bisa mendapat kesempatan? Tapi Yang Wenzhao tidak sama, dia tidak hanya memiliki usia yang pas, tetapi lebih jauh lagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa selain gunung indah yang dikenal sebagai Starlight Unicorn. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pesaing wanita menganggapnya sebagai pasangan pria yang ideal. Tetapi pada saat itu, mereka mendengar dia mengatakan pilihannya adalah Chen Ying'er. Jelas, alasannya bukan tentang kekuatan bertarung. Han Qian memandang Yang Wenzhao, dan menyatakan, Chen Ying'er tidak mau memasuki pasukan Anda dapat memilih sekali lagi. Penampilan Yang Wenzhao menjadi sangat suram. Ying'er, Ying'er, apakah ini lelucon? Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Chen Ying'er tidak mau menerimanya? Bahkan jika dia memilih untuk melakukan hal yang sama seperti Long Haon, dia masih membutuhkan persetujuan gadis itu. Diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, saya memilih Huang Yi dari kuil mage. Han Qian mengangguk, sebelum menyatakan, Huang Yi, apakah kamu bersedia menjadi anggota tim Yang Wenzhao? Berdiri di baris pertama, Huang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun, saya bersedia. Meskipun Yang Wenzhao adalah seorang Retribution Knight, bukan Guardian Knight, kekuatannya adalah sesuatu yang dilihat semua orang dengan jelas. Dan dalam kapasitasnya sebagai penyihir sistem bumi, Huang Yi adalah ahli dalam pertahanan, jadi mereka secara alami mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain, kenapa dia tidak rela? Terakhir, tatapan Han Qian jatuh pada tubuh M. Yuning, peringkat ketiga kompetisi individu, M. Yuning, pilihanmu adalah? M. Yuning hampir mengatakan jawabannya, saya memilih Duan Yi dari kuil Ksatria, dan saya bersedia memberinya posisi pemimpin pasukan. Keputusan ini adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan kemarin. Yang di atasnya, Long Haon dan Yang Wenzhao, keduanya ksatria dan dia secara alami ingin memilih satu untuk bergabung dengan pasukannya. Jika seseorang bertanya siapa yang paling beruntung dari kompetisi ini, tanpa keraguan sedikit pun, dialah yang terpilih. Kekuatan Duan Yi tidak kalah dengan Long Haon dan Yang Wenzhao. Sebuah kekuatan yang tangguh, selain fakta bahwa dia adalah ksatria penjaga, dia juga memiliki seekor mammoth bertanduk emas sebagai tunggangannya. Tentu saja itu akan menjadi pilihan yang paling pas jika Duan Yi bisa bergabung dengan timnya. Akibatnya, untuk mendapatkan persetujuan Duan Yi, M. Yuning langsung memilih untuk meninggalkan posisi pemimpin pasukan. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi, ditambah, tempat ketiga ini adalah sesuatu yang dia dapatkan secara kebetulan. Semuanya demi membuka jalan bagi keberhasilan pasukan perburuan iblis masa depannya. Untuk pilihan cerdas ini, Han Qian mau tidak mau membuka rahangnya untuk memuji. Pandangannya diarahkan ke Duan Yi, yang berdiri di baris pertama di bawah, bertanya, Duan Yi, apakah kamu bersedia? Duan Yi memandang M. Yuning, dan M. Yuning juga menatapnya, matanya tampak penuh ketulusan. Saya bersedia. Meski tidak masuk tiga besar, terpilih juga merupakan suatu kehormatan, apalagi pihak lain bersedia menyerahkan posisi ketua regu kepadanya. Selain mendapatkan tiga posisi pertama, keuntungan terbaik dari tiga pesaing teratas tentu saja dapat memilih anggota untuk skuad mereka sendiri. Secara alami, keberuntungan akan tetap menjadi faktor kunci. Setelah menyelesaikan upacara pemilihan, roulette akan diputar berikutnya, dan masing-masing pesaing memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Semua orang berharap untuk menjadi bagian dari salah satu dari tiga tim teratas. Semakin kuat anggota tim seseorang, semakin aman mereka. Dan yang paling menarik perhatian adalah Long Haon, diikuti oleh M. Yuning dan Duan Yi dari pasukan ketiga, dan yang terakhir, Yang Wenzhao. Part 155. Pada saat ini, keunggulan ksatria penjaga dibandingkan dengan ksatria pembalasan yang agresif keluar. Dan keuntungan terbesar Long Haon terletak di dalam kompor sen spiritualnya. Dalam hal peringkat, kompor sen spiritual jauh dari kompor Starsea. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi kekuatan daya tariknya sangat penting dalam hal keamanan pasukan pemburu iblis. Selanjutnya, pembentukan pasukan perburuan iblis pertama akan segera berlangsung. Long Haon berbalik ke arah roulette.
Untuk saat ini, regu yang dipimpin olehmu akan disebut pasukan perburuan iblis 1. Ya. Hari ini, Long Haon tampak sangat tulus. Setelah dengan hormat menjawab dengan sepatah kata, dia menuju ke roulette sebelum berdiri di bawah. Anggota staf khusus sedang melakukan beberapa tugas, karena 10 nama muncul di roulette. Han Qian berkata, rotasi pertama, prajurit dari tim ini akan dipilih. Seorang anggota staf menyerahkan mutiara merah samar yang bersinar ke Long Haon. Di depannya, roulette mulai berputar dengan intens, 10 nama langsung menghilang dari pandangan. Long Haon kemudian hanya bisa melihat cincin cahaya dan tidak lebih. Di bawah petunjuk anggota staf, Long Haon mengambil mutiara merah di tangannya dan meletakkannya di roulette. Saat dia melepaskan jarinya, tiba-tiba, mutiara merah tua itu jatuh ke dalam roulette, berputar dengan kecepatan tinggi. Suara tembakan yang keras, tajam, dan jernih bergema. Suara tabrakan yang terkonsentrasi itu memengaruhi semua pesaing di atas panggung. Secara khusus, 10 prajurit itu sangat tegang. Roulette pembentuk tim tampak berbeda dari sebelumnya. Jika satu dipilih, dia biasanya akan menjadi bagian dari tim yang ditugaskan, kecuali jika mereka melepaskan status mereka sebagai anggota pasukan perburuan iblis. Namun, ketika mengundurkan diri setelah penunjukan roulette, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis selanjutnya. Dalam konteks Demon Hunt Selection, aturan ini dikenal sebagai otoritas roulette. Kecepatan putaran secara bertahap menurun, dan 10 nama pada roulette juga menjadi lebih berbeda. Master Aula Sekunder dari 6 kuil besar menatap roulette. Pada saat ini, tidak ada yang berani memainkan trik untuk mencoba mengganggu keadilan roulette, yang akan segera menimbulkan kemarahan pembangkit tenaga listrik ini di puncak langkah ke-8. Akhirnya, kecepatan roulette menurun cukup untuk memungkinkan seseorang untuk membedakan bola berwarna merah tua, yang perlahan-lahan memantul, tak henti-hentinya menyapu satu demi satu nama. Pada akhirnya, itu tetap diam. Itu telah berhenti sepenuhnya. Setelah jelas melihat nama, Long Haon membuka matanya lebar-lebar. Sedikit terkejut, dia langsung menjadi ceria. Ini karena keberuntungannya benar-benar tidak buruk, dia baru saja memilih seorang prajurit yang luar biasa. Skuad perburuan iblis 1, prajurit, Wang Yuanyuan, majulah. Han Qian mengumumkan nama yang muncul di roulette. Pada awalnya, prajurit yang memegang perisai besarnya, duduk di baris kedua, tampak terganggu, tetapi dia segera berjalan ke depan dengan sangat gembira. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Melihat Wang Yuanyuan berjalan maju dengan langkah besar, dan di bawah petunjuk Han Qian, LHC naik untuk menyambutnya. Mengulurkan tangannya, dia menatapnya dan menyatakan, "Selamat datang, anggota baru." Wang Yuanyuan menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraannya terlalu terang-terangan dan meletakkan tangannya sendiri di tangannya, menyatakan, "Terakhir kali, kamu beruntung dan menang melawanku. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, saya berharap dapat bertukar petunjuk dengan Anda." Long Haon terkekeh dan menjawab, "Baiklah." Wang Yuanyuan menempatkan perisai jiwa surgawi raksasanya di samping Lin Xin, masih menahan wajahnya yang tersenyum untuk tidak menunjukkan kesenangannya yang intens. Meskipun dia adalah seorang pejuang, dia tidak terampil dengan pertahanan. Long Haon, di sisi lain, adalah seorang ksatria dengan kedua spesialisasi Guardian dan Retribution Knight, dan lebih jauh lagi, memiliki sen spiritual kompor, dan juga juara kompetisi. Lebih penting lagi, setelah melihat beberapa adegan yang melibatkannya pada hari sebelumnya, Wang Yuanyuan melihatnya dari sudut pandang lain. Meskipun dia masih sangat muda, memiliki seorang ksatria sekaliber di timnya sangat bermanfaat, apalagi kehadiran Chayar, yang merupakan pembunuh terbaik dari kompetisi besar ini dan mungkin keberadaan paling kuat yang telah berpartisipasi. Adapun penyihir ini, dia benar-benar diabaikan oleh Wang Yuanyuan. Long Haon juga senang karena, dalam sebuah tim, kepentingan prajurit adalah yang kedua setelah imam. Meskipun Wang Yuanyuan tidak bisa masuk 16 besar, dia juga sudah menembus langkah kelima. Dan setelah bertarung dengannya sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya.
Dia memiliki kesan samar bahwa Wang Yuanyuan, dengan perisai jiwa surgawi raksasanya, adalah pejuang terkuat dari kompetisi ini. Di timnya, meskipun Lin Xin tidak bisa menyerang, keempat anggota sejauh ini berada di langkah kelima. Dan lebih jauh lagi, 3 dari mereka adalah yang terkuat dari kuil mereka sendiri selama kompetisi. Dari balik roulette, Han Qian sekali lagi berkata, sekarang, anggota pendeta akan dipilih. Di roulette, 10 nama muncul sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, cincin cahaya berputar dengan kecepatan tinggi, dan mutiara berwarna merah tua diserahkan, seperti sebelumnya, ke tangan Long Haon. Mari kita berharap untuk seorang imam yang luar biasa. LHC tidak berpengalaman dalam hal pendeta, tetapi dari asumsinya, salah satu dari 10 imam teratas harus cukup baik, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pada saat itu, semua pendeta merasa sangat gugup. Di antara mereka, hanya 3 laki-laki dan sisanya perempuan, semuanya terlihat cukup cantik. Saat ini, bahkan ada beberapa dari mereka yang berpikir, selama dia tidak menikah, saya masih punya kesempatan. Hanya ada satu pengecualian. Mengelus kepala botaknya yang besar, Sima Xian memandang acuh tak acuh ke arah teras. Untuk probabilitas 10%, apa gunanya merasa gugup? Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan yang begitu besar? Juga, semua tim memiliki poin bagus mereka. Jika anggota lain sedikit lebih lemah, mungkin saya akan dipilih sebagai kapten. Roulette terhenti. Long Haon, yang berdiri di belakang, tampak benar-benar terpana. Suara Han Qian terdengar, skuad perburuan iblis 1, pendeta, Sima Xian. Maju. Saya. Sima Xian hampir melompat, jari-jarinya di hidung. Penampilan setiap orang di sekitarnya jatuh padanya, menatap kepala botak mengkilap itu dan tubuh besar yang tersembunyi di balik gaun pendeta besar dan otot-ototnya yang mengesankan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan aneh pada adegan ini. Apakah ini seorang pendeta? Sima Xian datang dengan langkah besar dan Long Haon tampak benar-benar terpana, tapi masih terburu-buru untuk mendekatinya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, yang paling tidak ingin dia gambar adalah Sima Xian. Dalam pasukan perburuan iblisnya, sudah tidak ada kekurangan penyerang, jadi yang paling penting adalah seorang pendeta yang bisa menyembuhkan. Namun, semuanya tidak selalu bisa berjalan sesuai keinginan. Probabilitas 10% ini masih ditarik. Persis seperti itu, mereka menggambar pendeta yang kejam. Dengan kata lain, timnya tidak akan memiliki penyembuh khusus di dalamnya. Selamat datang, anggota baru. Long Haon mengulurkan tangannya ke Sima Xian. Sima Xian meletakkan tangannya yang besar dan berkata, sambil tertawa lembut, terakhir kali, saya tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi Anda. Cukup bagus kami berakhir di skuad yang sama. Setelah selesai, dia sekali lagi mengelus kepala botaknya yang besar dan mengangkat tongkatnya yang menakutkan sambil maju dengan langkah besar, menempatkan dirinya di belakang Wang Yuanyuan. Melihat dia, Long Haon diam-diam menghibur dirinya sendiri, tidak peduli apa yang kita katakan, dia masih yang terkuat di antara para imam. Betul sekali. Tetap saja, pendeta lain apa yang bisa menggunakan kegilaan. Masih ada satu orang terakhir, pemanggil dari kuil spiritual. Pemilihan anggota pemanggil untuk tim ini. Han Qian menatap Sima Xian dengan ekspresi kontemplatif. Roulette berputar untuk ketiga kalinya. Melihat bahwa keberuntungannya telah memilih pendeta seperti itu, Long Haon dengan sengaja ragu-ragu sebentar sebelum melemparkan manik merah tua itu ke dalam roulette. Setelah beberapa saat, roulette secara bertahap berhenti berputar, dan ketika manik merah tua itu berhenti, Long Haon tidak hanya menjadi kosong, bahkan 6 master aula tambahan yang mengawasi prosesnya, Yang Wenshao, dan juga M Yuning menjadi kosong. Untuk seleksi perburuan iblis tahun ini, jika peserta yang paling menonjol harus dipilih, itu bukan Long Haon, juga bukan Yang Wenshao. Bahkan bukan cair yang kejam, pendeta botak yang aneh, atau Wang Yuanyuan yang menggunakan perisai seperti kapak perang. Mampu dikenal oleh semua orang, sehingga bahkan orang-orang berlevel tinggi di 6 kuil besar tahu, hanya ada satu orang seperti itu.
hanya muncul di penyisihan sekali, dan mengandalkan teknik pemanggilan dari langkah ke-8 yang tidak seorang pun di kuil pemanggil ingin menghadapinya dan mendapatkan tempat pertama di penyisihan kuil pemanggil dan hanya kemudian menunjukkan keberuntungan penuhnya selama final. Benar-benar tidak dapat diandalkan dan tentu saja tidak memahami teknik, gerbang pemanggilan makhluk, yang aneh, pemanggil Loli, Chen Ying-er. Tetapi pada saat ini, mutiara merah yang mempesona itu mendarat tepat di depan nama itu. Ekspresi Kaisar Jiwa Sanshui tiba-tiba berubah aneh, menatap Long Haon, lalu berbalik untuk melihat Yang Wenzhao, berulang kali menghela nafas dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bibir Long Haon berkedut, jangan bilang keberuntunganku benar-benar habis. Bagaimana bisa dia? Dia masih ingat dengan jelas pertandingan Chen Ying-er dengan Wang Yuanyuan di mana dia memanggil seekor domba kecil. Tidak hanya kemampuan pemanggilan nona muda ini yang benar-benar acak, dia hanya memiliki energi spiritual yang cukup untuk memanggil gerbang pemanggilan makhluk sekali. Tepat pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak Long Haon adalah, roulette ini benar-benar tidak adil. Wajah Han Qian segera pulih menjadi normal, lalu mengumumkan dengan suara berat, skuad perburuan iblis 1, pemanggil, Chen Ying-er, majulah. Chen Ying-er dengan gembira melompat dan terkikik, wow, ini luar biasa. Saya masih bisa bersama dengan Sister Yuanyuan. Cepat berjalan, dia hanya melambai di Long Haon dan bahkan tidak berjabat tangan dengan dia, lalu berlari ke sisi Wang Yuanyuan. Mendengar pengumuman Han Qian, wajahnya menunjukkan ekspresi kalah, dan melihat Chen Ying-er dengan gembira melompat ke girangan, dia berbicara tanpa daya. Aku bahkan tidak ingin berada di regu yang sama denganmu. Bocah ini, kamu baru saja menyeret kami ke medan perang. Chen Ying-er tampaknya tidak peduli, dan mengayunkan lengan Wang Yuanyuan, dia berkata, Saudari Yuanyuan, Anda tidak bisa begitu saja memunggungi seseorang seperti itu. Terkadang orang lain juga sangat luar biasa. Di podium, Han Qian menyatakan, skuad perburuan iblis 1, kapten dan ksatria, Long Haon. Pembunuh, Chaier, prajurit, Wang Yuanyuan, penyihir, Lin Xin, pendeta, Sima Xian, pemanggil, Chen Ying-er. Perakitan pasukan selesai. Sejak saat ini, Long Haon dan 6 orang lainnya telah menjadi satu regu. Kecuali ada anggota yang meninggal, skuad ini akan bertahan sampai mereka mengakhiri karir mereka sebagai pasukan pemburu iblis. Part 156. Setelah pengumuman itu, Han Qian merasa ingin tertawa. Pasukan perburuan iblis ini mungkin yang paling aneh dalam sejarah. Seorang kapten yang bukan ksatria retribusi murni atau ksatria penjaga murni, seorang asasin buta, pasangan ini masih bisa diklasifikasikan sebagai wajar. Adapun 4 lainnya, mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Ada seorang warrior yang tidak mahir dalam pertahanan, seorang mage yang tidak bisa menyerang, seorang priest yang tidak bisa menyembuhkan, dan terakhir, seorang summoner yang pemanggilannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Tim ini adalah keajaiban di antara keajaiban. Dan, bertentangan dengan semua harapan, masing-masing keajaiban ini menduduki peringkat pertama baik di babak penyisihan atau kompetisi subkelompok. Tidak ada yang akan tahu sebelumnya jenis kilauan apa yang bisa dinyalakan oleh kelompok ini, tetapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, pasukan perburuan iblis ini sepenuhnya selesai. Long Haon turun dari panggung dan berdiri bersama dengan anggota kelompoknya sendiri. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak menyalahkan langit untuk ini sedikit pun. Tidak peduli apa yang bisa dia katakan, setidaknya dia bertemu kembali dengan Chaier. Adapun kekurangan dalam tim ini, dia akan memikirkan bagaimana menyelesaikannya nanti. Yang Wenzhao, upacara pemilihan anggota timmu akan segera dimulai. Mulai sekarang, regu milikmu akan dikenal sebagai skuad perburuan iblis 2. Selama ini, Yang Wenzhao menatap Chen Ying-er. Melihat dia dibawa pergi oleh Long Haon, dia tidak bisa menahan perasaan muram. Tapi mendengar kata-kata Han Qian, dia akhirnya sadar kembali. Selama upacara pemilihan untuk pasukan perburuan iblis 2, keberuntungannya bisa dianggap jauh lebih baik daripada Long Haon. Setidaknya anggota yang dia pilih masuk akal, dan lebih jauh lagi, selama pemilihan terakhir, dia memilih pemanggil yang masuk 8 besar,
nomor satu yang sebenarnya di antara pemanggil serta satu-satunya yang mencapai langkah kelima, Liao Yu. Hasil ini sedikit meningkatkan suasana hati Yang Wenzhao. Huang Yi dan Liao Yu dapat dianggap sebagai orang yang kuat, keduanya berada di antara kuil terbaik masing-masing. Adapun pasukan perburuan iblis Mu Ning 3, sepertinya keberuntungannya telah benar-benar kering. Di antara 4 anggota lain yang dia pilih, hanya pemanggil yang berada di 16 besar. Itu adalah yang disebut Fang Ju, pemanggil yang sebelumnya memanggil beruang raksasa melawan Cair, tetapi hanya pada langkah keempat. Karena 3 pasukan perburuan iblis pertama telah sepenuhnya terbentuk, sekarang saatnya bagi pesaing yang tersisa untuk ditugaskan ke tim masing-masing. Tapi yang paling mengejutkan semua penonton adalah Demon Han Squad 4. Sesuai dengan urutannya, anggota pertama yang dipilih untuk pasukan perburuan iblis 4 adalah Ksatria, dan yang ditunjuk untuk peran ini adalah Lee Sin, dan keberuntungannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang benar-benar mencengangkan. Prajurit yang terpilih adalah yang masuk 8 besar, prajurit langkah kelima yang dikalahkan oleh Mu Ning. Di seluruh kuil prajurit, kekuatannya bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah Wang Yuanyuan. Adapun Assassin, adalah yang terakhir yang masuk 16 besar. Untuk posisi mage, yang dipilih adalah mage yang jarang terlihat dari atribut spasial, memiliki kekuatan di puncak langkah kelima. Pendeta yang dia pilih adalah satu-satunya uskup dari langkah kelima di antara semua pesaing. Adapun yang terakhir, pemanggil yang dipilih adalah pemanggil botani Bai Xiaomo, yang telah memberi Yang Wenzhao sedikit masalah, yang, pada akhirnya, telah mengalahkannya, menggunakan api sinar matahari. Meskipun semua orang di tim Lee Sin bukan yang terkuat dari kuil mereka masing-masing, mereka adalah salah satu pilihan yang paling layak. Ini adalah kasus khusus untuk pendeta dan pemanggil. Pendeta tangguh ini dapat memastikan bahwa tim dapat mempertahankan kekuatan bertarungnya, dan untuk Bai Xiaomo, ahli pemanggil botani yang memegang kendali, dia sempurna untuk melengkapi kurangnya kemampuan bertahan yang muncul dari spesialisasi Lee Sin sebagai Retribution Knight. Peran kapten untuk Demon Han Squad 4 jatuh ke satu-satunya pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima di dalamnya, Imam dari Regu. Roulette berputar tanpa henti, membentuk satu demi satu pasukan perburuan iblis. Upacara pembentukan pasukan berlangsung sepanjang pagi sebelum akhirnya selesai. Akhirnya, pasukan perburuan iblis dari 1 hingga 10 terbentuk. Melihat anggota pasukan perburuan iblis yang diatur dalam 10 baris, Han Qian menyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, kalian masing-masing secara resmi telah diberi posisi dalam pasukan perburuan iblis. Dengan demikian, Anda akan menjadi rekan terdekat, kawan yang bisa saling mempercayakan satu sama lain. Dalam sejarah pasukan perburuan iblis, pasukan yang tak terhitung jumlahnya muncul, berdiri di puncak benua. Kami berharap Anda menjadi pasukan seperti itu. Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh mengeluh tentang rekan tim Anda. Hari ini, mungkin peringkat akhir Anda tidak terlalu tinggi, tetapi dalam waktu dekat, mungkin Anda akan menjadi salah satu yang paling kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memiliki 3 hari istirahat. Juga, dalam 3 hari ini, Kapten Regu harus membawa anggota mereka ke menara misi untuk mendaftarkan pasukan perburuan iblis mereka, untuk mendapatkan nomor seri pasukan perburuan iblis Anda. 3 hari kemudian, para pesaing yang masuk 16 besar harus pergi ke gudang harta karun aliansi untuk memilih keterampilan rahasia mereka. Mereka yang berperingkat dari 9 hingga 16 akan dapat memilih satu keterampilan rahasia dan mereka yang dari pertama hingga ke-8 akan dapat memilih 2 di antaranya. Dan 3 pesaing teratas, dengan pengecualian Long Haon, akan memilih kompor spiritual sebagai hadiah dari kuil. Sekarang, bubar. Begitu kata bubar diucapkan, semua pesaing merasa seolah-olah mereka dibebaskan dari beban yang besar. Itu akhirnya berakhir. Mulai dari penyisihan hingga final, dengan kompetisi subgrup di tengah, 1 bulan penuh telah berlalu. Semakin kuat pesaing, semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan dari kompetisi. Sekarang setelah kompetisi selesai, 60 pesaing ini akhirnya menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis. Akhirnya mereka bisa bernafas lega. Adapun apa yang akan terjadi setelah langkah ini, mereka tidak tahu,
tetapi untuk saat ini, tidak perlu memikirkannya, lebih baik kesampingkan masalah ini untuk bersantai sejenak dengan beberapa hari istirahat. Kapten, takdirlah yang menyatukan kita kembali untuk membentuk pasukan, jadi hari ini, aku akan bertindak sebagai tuan rumah dan mentraktir semua orang dengan makanan enak. Lin Xin menyatakan sangat gembira. Long Haon terkekeh, dan menjawab, semuanya, jangan panggil aku kapten, tapi langsung gunakan namaku. Apakah semua orang baik-baik saja dengan itu? Sima Xian melirik Lin Xin, aku tidak keberatan, tapi aku harus memberitahumu, aku makan banyak. Lin Xin tertawa tipis, menjawab, aku pasti akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Wang Yuanyuan berkata dengan senyum lebar, saya juga tidak keberatan, karena ada orang lain yang mengundang, mari kita nikmati makan gratis. Chen Ying'er tertawa gembira dan berkata, oke. Chai'er secara alami tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk ringan sementara di bawah pegangan lembut tangan Long Haon ini. Tetap saja, dari kenyataan bahwa semua orang melihat tampilan kekuatannya sebelumnya di atas panggung, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Long Haon masih muda, jadi terlepas dari kenyataan bahwa dia muncul sebagai juara terakhir, dia masih kurang persuasif. Namun, dengan tambahan Chai'er, sama sekali tidak ada yang berani menolak untuk menerima dia sebagai kapten dalam generasi muda ini. Itu tidak terbatas hanya pada pasukan perburuan iblis ini, semua anggota regu lain harus lebih akrab satu sama lain, dan hampir semua memilih untuk makan bersama untuk tujuan ini. Lin Xin memimpin semua orang keluar dari kuil ksatria, berbelok ke kanan tidak jauh dari pintu keluar, dan setelah menempuh jarak kurang dari 100 meter di jalan kecil, membawa semua orang memasuki restoran besar dengan 5 lantai. Restoran ini adalah pemandangan yang mempesona, 8 gadis muda jangkung berpakaian dingin berdiri di pintu masuk, menyambut pelanggan. Melihat mereka, mata Sima Xian langsung menatap mereka. Jelas, ini bukan pertama kalinya Lin Xin pergi ke tempat ini. Dipimpin ke dalam restoran oleh salah satu gadis, mereka tiba di sebuah ruangan pribadi yang besar dengan beberapa pelayan menunggu instruksi mereka. Duduk mengelilingi meja bundar, mereka berenam, kecuali Chai'er, saling memandang dengan penuh perhatian. Meskipun mereka telah bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya, mereka tidak akrab satu sama lain saat ini. Lin Xin berdiri, tersenyum, ayo lakukan seperti ini, karena kita akan menjadi sebuah tim. Semua orang harus memperkenalkan diri dengan beberapa patah kata, bagaimana? Intinya adalah untuk memperkenalkan kemampuan masing-masing, agar lebih efektif di masa depan ketika bertindak bersama. Saya akan masuk dulu, saya Lin Xin, 19 tahun ini, ukuran saya 1,81 meter, berat saya 69 kg, dan... bicara tentang beberapa fakta yang lebih praktis, bukan? Chen Ying'er berkata dengan tatapan dingin, apakah kamu mencari pasangan untuk dinikahi atau apa? Lin Xin tidak marah, hanya menjawab, oke, kalau begitu mari kita bicara tentang fakta-fakta praktis. Saya adalah pemimpin sihir dari langkah kelima, peringkat kedua. Saya ahli dalam sihir kontrol dan sihir pertahanan, selain menjadi seorang alkemis yang mampu membuat berbagai macam pil. Tanpa syarat, saya dapat menggunakan pil yang saya buat sendiri untuk membantu Anda yang belum menembus langkah kelima untuk melakukannya dalam waktu 3 bulan. Dari 6, hanya 2 yang belum menembus langkah kelima, pendeta kejam Sima Xian dan pemanggil loli yang tidak bisa diandalkan, Chen Ying'er. Mendengarnya, keduanya langsung menatapnya, membuka mata lebar-lebar. Wang Yuanyuan juga mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka jelas tentang betapa mahalnya pil, terutama yang dapat digunakan untuk membantu kultivasi. Secara alami, mereka tidak mengharapkan orang ini, yang tampak seperti penyihir tidak berguna yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir ofensif, juga sebenarnya menjadi seorang alkemis meskipun memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dari kelihatannya, dia masih bisa berguna bagi tim. Long Haon berkata, saya bisa bersaksi untuk kata-kata saudara Lin. Dia memberi saya beberapa pil sebelumnya, yang saya andalkan untuk menerobos langkah kelima di tengah kompetisi. Saya memberi mereka nama, pil pengumpul spiritual. Lin Xin berkata dengan jujur, aku tidak bisa menggunakan sihir serangan, tapi aku pasti akan sangat berguna bagi pasukan pemburu iblis kita.
Selama pertempuran, saya bisa menjaga pertahanan sambil memasok semua orang dengan semua jenis pil. Sebagai seorang mage yang tidak bisa menyerang, dia sangat khawatir tidak diterima oleh rekan satu timnya. Dalam hal ini, bahkan jika dia menjadi anggota pasukan perburuan iblis, dia masih tidak dapat benar-benar berintegrasi. Sima Xian tertawa keras dan berkata, "Tidak heran kalian terus berteriak bahwa kakak memiliki narkoba selama pertandingan kita. Ternyata, Anda benar-benar membuatnya sendiri. Saya hanya berharap itu bukan obat palsu." Lin Xin dengan sedih berbicara kembali kepadanya, "Kamu masih lebih tidak bisa diandalkan daripada aku. Saya tidak bisa menyerang, tetapi bagaimana Anda, bahkan sebagai seorang pendeta, tidak dapat menyembuhkan? Saya khawatir itu akan menjadi masalah besar bagi masa depan skuad kami. Saya harus menyiapkan lebih banyak pil untuk menebusnya." Sima Xian membalas dengan tersenyum, "Baiklah, kakak laki-laki ini tidak akan membalas perkataan kakak keduanya. Kecuali Kapten dan Lady Chaier, siapa di skuad ini yang bisa diandalkan?" Wang Yuanyuan mengerutkan alisnya, "Kamu baru saja mengatakan tidak bisa diandalkan? Tapi wanita ini adalah pejuang yang tangguh." Sima Xian mendengus dan berkata, "Aku mendengar sebelumnya bahwa kamu secara resmi adalah seorang prajurit perisai, tetapi seseorang yang tidak dapat bertahan sama sekali. Apa dalam hal ini dapat diandalkan? Adapun Yinger yang hebat ini, dia bahkan lebih terkenal. Dia adalah summoner yang paling tidak bisa diandalkan dalam sejarah, bukan?" Chen Yinger, yang sedang bermain dengan jarinya, berkata tanpa banyak berpikir, "Tidak dapat diandalkan sekarang tidak selalu berarti tidak dapat diandalkan selamanya. Bagaimanapun, membantai musuh adalah pekerjaan untuk laki-laki. Aku hanya akan menyemangatimu." Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.